situation when you first come to the training camp in national team? It's weird. It's so different than in Holland. Because in Holland they don't care if you're a football player or not. And here you are like a hero. In hotel. You happy in this situation? First time you know Mamat? No, I didn't know, but then I went live on Instagram and everybody comment, you look like Mamad. I go on my iPad, I say, who's this guy? Why you look like me or I look like him? And Like, and he said, oh, fuck. no, I say, you look like my dad. You know, in Indonesia, people call you Haji. Yeah, Wakaji. Haji. You know, Haji, yeah. Haji Ragnar. Kenapa ya? Oh, why? Yeah, good question. Jadi gue lihat banyak orang tanya gue bahas soal tiket timnas, kemahalan tiket timnas. Terus dibilang yang datang itu cuma FOMO. Nggak ada yang salah. I don't get it gitu. Gue nggak ngerti FOMO-nya itu di mana. Hanya karena mereka bersedia untuk bayar terus dibilang FOMO, kan nggak lucu juga. Itu yang gue nggak suka sih. Kita harus sadar kayak gitu. bahwa kalau kita mau sepak bola kita maju itu harus menuju ke industri. Ya, industri artinya dari segala segi PSSI harus cari duit. Lu pikir TC di Fairmont gratis? Lu pikir tiket-tiket dari pemain luar yang datang gratis? Lu pikir mereka cuma dapat $100 kayak zaman gue di timnas futsal dulu? Sekalian sedikit. Buat berapa orang? 100? Satu orang? Enggak, itu satu orang 100. I mean, kita butuh dana gitu loh. Jadi gue bilang jangan kaget kalau nanti ke depannya tiket ini akan mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat sore teman-teman semua, para pecinta sepak bola, para pecinta timnas Indonesia. Semoga diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang lancar, amin ya Allah ya Alamin. Di video pertama tadi, waktu itu kan sempat rame ya, Mamat mirip dengan Ragnar Oratmangun. Akhirnya dia juga diundang di podcastnya Sport 77. Nanti teman-teman juga bisa lihat secara penuhnya, dan itu sangat betul-betul menghibur. Walaupun emang ya jujur dari kendala dari segi bahasa sih. Jadi walaupun Coach Ripan ataupun Mamat itu memahami ataupun bisa bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris mereka belum terlalu benar-benar fasih ataupun benar-benar layaknya kita ngomong bahasa Indonesia secara komunikasi dan lancar banget, tapi cukup dipahami. Dan situ emang sangat seru sekali bahwa dibahas mengenai masa kecil Oratmangun, terus tentang naturalisasi, mengenai dia dipanggil Wahaji, terus dia mengenai Maluku. Pokoknya sangat seru sekali, bisa teman-teman cek. Yang kedua adalah mengenai fans FOMO ini ya, Coach Justin juga menganggap gak ada yang di mana salahnya gitu. Ya saya pribadi juga sih sebetulnya sih nggak apa-apa, justru itu menjadi nilai positif bahwasanya nanti ya timnas ketika bermain di stadion akan semakin ramai. Mungkin yang dipermasalahkan oleh orang-orang yang menganggap fans FOMO itu apa ya, terutama perempuan-perempuan itu ya, hanya mendukung secara tidak langsung, hanya segelintir pemain saja, bukan secara keseluruhan tim. Mungkin contoh ke pemain-pemain diaspora, Nathan, Justin, Iva dan sebagainya. Dan bagi saya pikir itu tidak ada masalah sih, cuma mungkin ketika tiket mahal mereka mampu beli, sedangkan yang biasa punya penghasilan pas-pasan, emang ya begitulah. Saya pribadi juga ketika Irak versus melawan Filipina emang tidak nonton langsung ke stadion sih, emang cukup mahal sih. Ada hal apa aja yang menarik kita untuk diskusikan? Yang ketiga datang dari kalau pelatih kita dia bukan berarti nggak ngedumel di belakang gitu, terus terang aja. Pelatih kita banyak yang ngedumel dengan perlakuan istimewa Sinteyong. Sementara Piala Dunia sebentar lagi, apa pertanggungjawabannya kan harus. Nah ini yang kita tunggu. Juga aku sempat bikin video tentang Coach Fahri yang bilang jangan terlalu memuji pemain naturalisasi, pemain diaspora, karena itu menyakitin hati pemain-pemain lokal kan. Menurutku ya nggak boleh sakit hati pemain bola. Ya kok mentalmu harus kuat. Kalau kau mentalmu nggak kuat, ya kau sakit hati ya. Kalau mentalmu bagus, kau nggak akan sakit hati, karena pasti menurutmu
oh iya ini keputusan yang tepat, aku harus berlatih lebih bagus lagi supaya bisa main di timnas. Kalau dia sakit hati berarti mentalnya nggak bagus. Nah toh kita juga pemain-pemain naturalisasi atau pemain diaspora yang kita yang dibawa terus mainnya jelek, ya kita kritik kok mainnya jelek. Kemarin Jordi Amat tuh, Jordi Amat main bolanya tidak seperti pertama kali dia datang ke Indonesia. Ya. Jelek dia udah main bolanya. Ya kita harus kasih tahu ya dia jelek udah memang. Elkan Bagot beberapa kali main jelek, ya jelek memang nggak bisa. Di video tadi Bung Toel ya teman-teman semua, itu saya nggak tahu kapan videonya itu, pastinya juga saya dapat di sosial media potongan-potongan, tapi sedikit menanggapi bahwa banyak pelatih, saya juga sempat mendengar juga sih banyak pelatih lokal mungkin yang ngedumel tentang perlakuan yang didapat oleh Sintayong begitu istimewa. Saya rasa gak masuk akal sih kalau seumpama pelatih ngedumel ke Sintayong, kayaknya nggak bener-bener nggak masuk akal. Soalnya ya apa hubungannya dengan Sintayong? Mungkin kalau pelatih seperti Thomas Doll yang sering mengkritik Sintayong karena banyak pemain Persija yang dipanggil timnas, dia ngedumel juga bukan di belakang, tapi dia langsung ngedumel di depan media, di pers, di konferensi pers, di depan media-media olahraga. Tapi kalau pelatih asing lain seperti mungkin Boyan Hodak, pelatih Persib mendukung Sintayong juga, mungkin yang lebih banyak ngedumel itu bukan pelatih tapi manajemennya, seperti Borneo FC itu kan sering tuh presidennya, manajernya sering tuh. Terus juga di sini juga kita lihat juga ya, Oki Rengga juga menanggapi mengenai ucapannya Farius Saini yang sering memang menyerang Sintayong ataupun naturalisasi, jangan terlalu banyak memuji pemain diaspora karena akan membuat sakit hati pemain lokal. Itu sih tidak semestinya ungkapan tersebut emang keluar dari seorang pelatih ya, dan emang sudah berpengalaman, usia juga udah matang, anggaplah mau kepala 5 gitu ya Farius Saini. Justru dengan datangnya pemain diaspora itu kan menjadi sebuah motivasi buat pemain lokal kita yang ada di Liga Indonesia semakin bersemangat untuk benar-benar dapat bersaing, menunjukkan dirinya bahwa gua nih layak untuk ada di sini. Itu ya, jadi sangat seru sih kalau didiskusikan mengenai membahas tentang sepak bola itu ya teman-teman semua. Wah, cek kok dan wis ngomong kesurupan gitu sih. Iya. Bener ya. Saya kira viral gitu sih. Iya, Cak. Ngomong kesurupan di dan iya aneh yo. Gak kesurupan. Lah terus Cek kodam. cek dong. Emang di sosial media ini begitu rame, jadi TikTok yang cek kodam termasuk istriku juga ngikutin cek kodam. Lucu sih, cuma ini Wong koyo mangan. ya itu sih seru-seruan sih, dan memang si Rizky Ridho sama Rahmat Irianto menanggapi hal tersebut cek kodam di sela-sela liburnya kompetisi ya, habis kompetisi. Jadi mereka Rizky Ridho, Rahmat Irianto, Edo Fetriansa itu memanfaatkan waktu libur itu ya berkumpul, tidak bermain takam. Ada beberapa pemain yang bermain takam malah bikin kasus pemukulan terhadap wasit juga yang ramai itu ya. Ini positif sih ya, menjaga supaya tidak cedera juga sih. Mereka apa dia? Buka TikTok cek kodam ya. Kodam itu tipe iya sih Now again, I think nowadays still Messi because he is the really natural talent. What is your favorite club? My favorite clubs, I think when I grow up, always the Barcelona, and also a lot of Dutch players played there. Hai ditanya siapa pemain favoritnya, ada Messi, dan ke favoritnya ada Barcelona. Emang sih rata-rata pemain Belanda itu pasti ada yang bermain di Barcelona, bahkan filosofinya Barcelona itu kan yang total football itu kan diciptakan oleh Johan Cruyff yang salah satu legenda timnas Belanda juga, sehingga itu menjadi menjadi filosofi Belanda juga sih, termasuk kayak Ajax juga gitu ya. Jadi banyak banget pemain-pemain ataupun orang-orang Belanda yang emang memfavoritkan
Barcelona sebagai klub favoritnya. Ya itu karena Johan Cruyff juga sih, itu sih. 뭐 사인은 전자 사인도 되니까 언제든지 할 수 있을 것입니다. 걱정 안 하셔도 됩니다. Sinteyong ditanya ini tahu kapan video, tapi menaik kontrak ya tidak perlu tanda tangan cepat-cepat ya. Jadi karena sekarang udah ada tanda tangan sign in ya elektronik, dan ini menjadi bola panas juga sih. Bahkan Arya Sinulinga sudah mengungkapkan beberapa interviewnya di wawancara di media bahwa Sinteyong yang sedang recovery sakitnya, dan isu-isu dari dia akan melatih timnas Korea pun juga itu tidak benar, karena timnas Korea juga tidak menjadikan Sinteyong sebagai kandidat pelatih baru mereka menggantikan Jurgen Klinsmann ya. Jadi ya enggak deh, Sinteyong pun juga pasti akan melanjutkan proyeknya bersama timnas Indonesia, apalagi ini udah lolos ke babak 3 yang dimana dia mampu ya dapat mungkin membuat sesuatu yang sangat luar biasa bagi negara kita, yaitu membawa timnas Indonesia ada kesempatan untuk lolos Piala Dunia walaupun berat. Tapi kan nggak tahu, dengan materi pemain yang sudah dimiliki oleh Sinteyong sejauh ini, saya rasa kita mampu untuk berkata ataupun berbicara di babak ketiga nanti. Terima kasih, kita diskusikan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia.